Sesaat lagi Anda akan saksikan Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Wah, Cacam. Buko masih 2 jam lagi. Tenggorokan kering. Cak mana lah? Sep. Jadi nggak budak-budak anak SMA, ya? Balik sekolah langsung mandi sungai Cata, segar nih anjing nggak diumoncat jembu. Puasa tak mereka, be? Gak tahu kalau dari nengok muko-mukonya cak segar-segar kalau. Iya ya. Tapi tidak mungkin lah SMA ada puasa, dah. Iya. Puasa apa sih? Uang 10 ekor, ada uang 5, 6, 7 kan. Tidak mungkin sih kok mendekati puasa mereka. Apa kita tanya, Beh? Memang ada sana. Apa kita nyebur juga? Tapi kalau dia puasa, kalau terjun cak itu tidak pasti ketahuan air, menakutkan terjun itu pasti masuk dalam air kan? Iya, Tidak masuk dari mulut, masuk dari hidung, masuk ke air dalam tenggorokan pasti kan? Apalagi di buang besok. Wah, pecah dah cak itu ya? Puasanya, batal dah ya? Kalau Karena dalam air. bisa jadi kalau misalnya tetelan, mungkin tetelan tidak sengaja sekali tidak apa-apa, 2 kali tidak apa-apa, 3 kali lah batal kali, tapi ya tidak tahu kalau sekali terminum langsung batal. Dan saya ini memang ya daripada kita ngeracau tidak jelas, budak teh enak mandi seger, kita nggak tahu dia ada puasa tidak tahu puasa, dia kita yang batal. Nah, lagian kalau misalnya mandi di siang hari tidak batal, lemak kita nyebur. Kita mandi juga ya. Tapi sebelumnya kita tanya dulu dengan ahlinya. Oh, ahlinya mana? Kira-kira apa tadi pertanyaannya? Mandi di siang hari itu batal. Selama bulan Ramadan. Iya, selagi masih puasa ya. Oh, cek ya. Kita tanya sekarang. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua, mari kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan, bulan yang diwajibkan kita untuk berpuasa. Puasa adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, muntah-muntah dengan sengaja dan lain sebagainya yang dijelaskan di dalam berbagai macam kitab fikih tentang al-muftirat, yakni yang membatalkan puasa. Dan tidak jarang terjadi ketika bulan puasa itu seringkali kita berjumpa dengan musim panas. Tidak sekali 2 kali saat bulan Ramadan itu bertepatan dengan musim kemarau. Luar biasa. Satu sisi kita harus menahan haus dan lapar, dan satu sisi kita harus menahan terik panasnya matahari yang tentunya akan lebih menguji lagi bagaimana kemampuan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Di dalam kita menjaga ibadah puasa ini, terutama di dalam hal
menjaga kondisi tubuh kita agar tetap kuat menahan haus dan lapar, yang secara zahir itulah makna daripada puasa. Banyak yang kita lakukan. Ada yang kita dengan menyalakan kipas di rumah seharian, ada yang dengan menghidupkan AC di rumah bagi yang memiliki AC. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak memiliki peralatan-peralatan tersebut? Orang yang kerjanya di lapangan, maka ia pun akan mencari sesuatu yang dapat meringankan daripada rasa haus dan laparnya. Di antaranya adalah dengan sering menyiram badan, menyiram kepala ataupun mandi. Lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang berpuasa? Dia selalu melakukan mandi atau membasahi badannya dengan tujuan tabarrud, yakni menyegarkan dirinya agar dia kuat di dalam rangka menahan haus dan lapar itu, di dalam rangka dia menjaga ibadah puasanya tersebut. Maka dalam hal ini kita akan mendapatkan hukum bagaimana orang yang selalu mandi pada saat ia sedang berpuasa dengan tujuan agar tubuhnya tetap segar, tetap kuat dan tahan menjaga puasanya. Riwayat Ubay bin Ka'ab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab pernah melihat Rasulullah menyiramkan air di kepalanya wa huwa sha'im, dan Nabi saat itu sedang berpuasa. Maka dari hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab ini dapatlah kita ambil kesimpulan, orang yang sedang berpuasa dan ia sengaja membasahi tubuh dengan niat untuk menyegarkan diri, untuk menambah stamina, tenaga di dalam rangka menjaga ibadah puasanya adalah boleh. Lalu bagaimana pendapat ulama mazhab seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali tentang hukum bagi orang yang selalu melakukan mandi terus menerus untuk menjaga kesegaran tubuh selama ia berpuasa ini? Menurut Imam Hanafi boleh, lagi tidak berlebihan. Ada hal yang akan air itu masuk ke dalam rongga tubuh kita ini yang menyebabkan puasa batal. Kalau menurut Imam Malik hukumnya boleh tapi makruh kalau berlebihan. Tapi menurut Imam Syafi'i hukumnya boleh berapapun banyaknya selagi tidak ada hal yang dapat membatalkan daripada puasanya tersebut. Dan menurut Imam Hambali hukumnya boleh selagi tidak berlebihan. Kalau berlebihan maka hukumnya makruh. Maka dari pendapat para ulama-ulama mazhab tersebut, bagi orang yang ingin melakukan tabarrud, menyiramkan tubuh dengan air dengan tujuan menyegarkan dirinya agar ia memiliki stamina yang kuat dan juga mampu melaksanakan ibadah puasa dengan penuh tenaga yang cukup, maka itu tidak masalah selagi ia harus berhati-hati jangan sampai ada hal yang dapat membatalkan puasanya. Dan yang kedua, jangan sampai terkesan mubazir, apalagi kalau saat itu saat kemarau di mana air sangat susah, maka jangan sampai menghambur-hamburkan air. Sekalipun bahkan kata Nabi, engkau mandi di tengah-tengah laut, maka berlebihan tidaklah boleh. Karena apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubadzir itu adalah kawannya syaitan. Maka dalam hal ini bisa saja, boleh saja kita menyegarkan badan dengan menyiramkan air, dengan syarat jangan berlebihan, jangan sampai ada yang membatalkan puasanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini saja kultum pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.